Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hukum Islam di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Asep Syabullah dan rekan saya Miftahul Rahmah. Langsung saja kita pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi. Materi yang pertama yaitu hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi ibadah muamalah. Ibadah muamalah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan muamalah mencakup hubungan manusia dengan sesama. Adapun ruang lingkup muamalah dalam arti luas meliputi Yang pertama yaitu hukum perdata. Hukum perdata meliputi munakahat, segala sesuatu terkait perkawinan, perceraian, dan akibat hukumnya. Wiratsa, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Dan muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, sebagainya. Selanjutnya yaitu hukum publik. Hukum publik Islam meliputi jinayah, aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman. Al-Ahkam As-Sultaniyah membicarakan permasalahan tentang kepala pusat dan daerah dan sebagai siar, perang, damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain, muhkasamat, peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Materi yang selanjutnya yaitu hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum barat, dan hukum lainnya yang tumbuh berkembang di dalam negara Republik Indonesia. Berbicara hukum Indonesia, pusat pemerintahan akan ditunjukkan pada suatu kedudukan Islam adalah sistem hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan sebuah sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk karena di tanah air kita berlaku berbagai hukum yakni adat, Islam, dan barat atau kontinental. Materi yang selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua Sunnah dan Al-Hadis, yang ketiga Ar-Ra'yu atau pikiran, yang keempat metode-metode berijtihad. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya
Selanjutnya pemateri saya sendiri, saya akan menjelaskan Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang memuat wahyu firman Allah Tuhan yang Maha Esa, yakni seperti yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagaimana Rasulnya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi semua umat manusia yang dalam hidup dan kehidupan mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi Al-Quran sendiri merupakan sumber hukum dalam hukum Islam, karena dalam hukum Islam sendiri sebagian besar ialah peraturan-peraturannya diambil dalam kitab suci Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup manusia. Selanjutnya As-Sunnah atau Al-Hadis, di mana As-Sunnah atau Al-Hadis yaitu sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berupa perkataan sunnah waliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, dan sikap Rasulullah yang tercatat sekarang dalam kitab-kitab hadis, di mana ucapan dan tindakan Rasulullah dianggap sebagai hukum yang mutlak bagi umat Islam, karena yang mutlak bagi umat Islam selain Al-Quran. Selanjutnya ar-ra'yu, di sini atau bisa juga disebut akal pikiran. Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha berikhtiar garis hukum dalam diterapkan pada suatu kasus tertentu, atau berusaha rumusan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang peraturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber hukum utama atau hukum Islam tersebut. Selanjutnya metode beristihad, di mana ada beberapa metode atau cara untuk melakukan beristihad, baik istihad dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di antara metode atau cara beristihad adalah yang pertama ijma', dan yang kedua qiyas, yang ketiga istidlal, yang keempat al-masalih atau al-masalih al-mursalah, dan yang kelima ihtisan, yang keenam ihtisab, dan yang ketujuh ur'ub. Baik, di sini telah dijelaskan ijma'. Ijma' adalah suatu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Ijma' yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa dua Khulafaur Rasyidin atau Abu Bakar dan Umar, yaitu sebagai masa pemerintahan khalifah yang ketiga. Yang kedua qiyas. Qiyas di sini yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Dan yang ketiga istidlal, di mana di sini istidlal ialah menarik dan kesimpulannya dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama. Dan yang keempat al-masalih al-mursalah, di mana disebut maslahat mursalah ialah cara untuk menentukan hukum atau suatu hal yang tidak terdapat
di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab Al-Hadis. Dan yang selanjutnya, istihsab ialah cara untuk menentukan hukum dengan jalan menyamping dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dan yang terakhir, al-urub ialah suatu tidak berkepentingan dengan hukum Islam dapat dilakukan tepat terus berlaku bagi masyarakat yang berpandangan pada masyarakat tertentu melalui inden, misalnya jual beli buah-buahan yang dipetik sendiri oleh pemiliknya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.